game masih punya kesempatan di bagian late game ya. Tapi tentunya para survivor udah gak sabar untuk masuk ke round ketiga. Langsung aja kita mulai Kalahari, let's go. Yaps, ini dia tentunya Purgatory sih tadi yang sempat kita lihat juga mention di mana pesawat langsung dari area sentral menuju daerah Madhouse. Terlihat kali ini ada Madura Prime yang udah mulai menguasai tanpa ada Iko kali ini daerah sentral atau pulau bawah. Itu leluasa banget. 3 tim di sana, Galaxio serta juga The Pillars OP bakal langsung mengamankan. Namun di sisi lain juga ada Tang City udah mulai ngedrop di area Mountain Villa rumah 13 dan Seven House dari Brasilia. Ada 2 tim, Bigetron dan juga Gipex masih seperti biasa kayaknya. EVOS bakal turun di area Madhouse serta ada West Bandit. Dan juga NXL menuju satu komponen yang sama, Skylord. Iya, di Skylord sendiri kali ini bakal ada West Bandit dan juga NXL. Gak cuman itu aja di daerah Brasilia. Kali ini teman-teman dari GPX harus sedikit mengalah untuk bermain di daerah rumah 7. Seperti biasa mereka biasa ada di daerah rumah 13. Tapi kali ini mereka lebih memilih untuk naik ke atas sedikit karena ada teman-teman dari Bigetron yang sering banget untuk bermain di bagian Brasilia Tengah. Tapi di daerah selatan sendiri kali ini MPX dan juga Galaxio, ada juga dari tim The Pillars OP masih coba untuk bertahan. Dan kali ini ada tembak-tembakan yang sudah terjadi antara NXL dan juga West Bandit. Ya, satu orang tadi berhasil di pick off di mana M Turino bakal dijadikan sasaran kedua dan darah yang benar-benar cukup habis, tapi dia masih bisa untuk melakukan survive. Berbeda dengan beberapa teman yang bahkan di sisi 05-nya berhasil mendapatkan 2 orang hiu ditumbangkan begitu aja. Dan kali ini 2 orang yang berhasil diamankan dari teman-teman West Bandit di secure begitu aja. Dan West Bandit nggak mau area mereka dihabiskan lootingannya sehingga mereka memberikan distraksi yang cukup kuat kepada NXL. NXL pun dipaksa untuk survive. Yes, NXL menyisakan 2 orang aja. Kalau dari segi drop zone sendiri, West Bandit gua rasa lebih diuntungkan karena mereka dapetin lootingan terlebih dahulu. Tapi ternyata Lexus Boy berhasil mendapatkan 10 VJ. Jogetin dulu nggak sih? Karena menyisakan 1 orang aja dari NXL. Sementara itu West Bandit gak mau buang-buang waktunya dan langsung pakai motor untuk melakukan looting lebih lanjut ke daerah skill lodge. Yang artinya mereka sudah memiliki 1 skill lodge utuh tanpa ada gangguan. Iya, tanpa ada gangguan dan enak banget, apalagi di area Forge itu ya masih ada si Darkol dan juga Ikal yang udah survive. Sebelumnya juga mereka membagi vision karena kaman pos itu juga rupanya dijadikan titik selanjutnya untuk rotasi dari NXL. Gua pengen lihat juga di sana Ham XT ditarik keluar dan Rama dimasukkan dari tim The Pillars OP. Apakah yang bakalan terjadi di sini nih? Ini cukup unik mengingat HMXD sendiri merupakan ujung tombak dari teman-teman The Pillars OP. Dan kali ini justru seorang HMXD yang harus ditarik. Kira-kira keputusan ini bakal berbuah manis atau enggak, kita bakal saksikan di round kali ini. Karena memang rotasi player menjadi sangat penting, khususnya ketika tim mereka tidak bisa mendapatkan performa yang maksimal di game-game sebelumnya. Harapannya dengan mengganti player ini tentunya mereka bisa dapetin hasil yang lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat dari segi lootingan yang dimiliki sama TPOP sendiri, mereka belum begitu banyak memiliki resource dan mereka dipaksa diusir dari arah Lumber Mill untuk bergerak lewat pinggir aja dan melakukan lootingan di pinggiran zona oleh teman-teman dari Galaxio. Galaxio juga di area sini ada 3 tim ya di pulau bawah. Tapi kalau ngomongin soal tim-tim ini ada, kita lihat dari standing round kedua. Di puncaknya masih ada Force Riders Eclipse dengan 43 poin, disusul juga dengan EVOS Divine 31. Ini artinya terpaut 3 tim dari West Bandit yang udah ngumpulin 29 poin. Apalagi tadi barusan juga West Banditnya dapatin 2 poin eliminasi pertama mereka dengan menjadikan sasaran empuknya NXL. Ya, yang artinya harusnya poin untuk EVOS Divine kali ini hanya berbeda 1 aja. Kenapa? Karena memang EVOS Divine di bagian early game Mr. 05 atau Sam 13 tadi berhasil nge-pick off 1 orang dari Rebellion Tabor kalau gua nggak salah. Tapi tentunya ini nggak menurunkan semangat dari teman-teman Rebellion Tabor. Mereka yang melakukan lootingan di daerah Blue Zone ternyata sudah mulai bergerak menuju ke arah ke Crossroad dan sudah ada intensi juga untuk bergerak lebih jauh ke daerah selatan, yaitu jembatan yang udah dihuni oleh teman-teman dari SES. Iya, teman-teman dari SES. Dan juga gue lihat kayaknya Rebellion ini bakal udah berjumpa juga sih. Nggak bisa dihindari lagi nih Bang. Apakah bakalan ada tilang menilang nih? Waduh, ini bahaya banget. Apalagi teman-teman dari RBL kali ini memutuskan untuk melakukan rotasi menggunakan 1 chip culiknya. Ini bahaya banget. Bisa dihujanin peluru, Pak.
Iya betul banget, dan juga terlihat ada beberapa lineman yang bakal meledak turun aja di sana dari Rebellion tanpa ragu bakal melakukan mekanik terlihat satu orang yang bakal tumbang. Namun di sisi lain juga masih ada Mr. memberikan distraction cuma sehingga masih cukup bertahan terlalu jauh. Satu orang berhasil didapatkan, Thanos pun tumbang. Nggak sampai daripada itu Mr. masih coba untuk melakukan survive walaupun melihat dua orang temannya berhasil pick up. Jojo dari belakang berhasil melakukan firing yang cukup bagus, mengunci pergerakannya di mana Amerta menjadi satu orang tersisa. Melihat juga dari belakang bakal dijadikan adu mekanik dan Amerta tersulitkan pergerakannya, di revive kembali. Granat udah bakal dimatang, lentarkan aja ke arah depan. Apa kata connect satu, granat masuk 47 di ke arah Gedai, namun Gedainya pun bakal memberikan tetapi Gedainya tumbang. Masih ada flash freeze, Amerta mencoba untuk melakukan gocekan santuy, 3 melawan 1 kali ini. Amerta terkunci pergerakannya, di mana Bocil menggunakan senjata double vector, mencari celah, mencari asa. Dari belakang Skylar pun ada di sana pun Amerta dari Rebellion Tower harus puas di peringkat ke-11. Sasalvaing berhasil menjadi raja dari jembatan Crossroad dan menjadi begal profesional kali ini dengan satu gameplay yang sangat luar biasa. 3 orang di depan memasak yang namanya landmine secara berurutan sehingga memaksa teman-teman dari RBL turun dari kendaraannya, tapi dari kejauhan seorang Jojo merepotkan pergerakan dari RBL. Mereka benar-benar kuat, 3 orang di depan. Jojo dari kejauhan mempick off satu persatu sampai akhirnya teman-teman dari RBL berhasil ditumbangkan di posisi ke-11. Dan kali ini Sasalvaing memiliki resource yang banyak mengingat RBL sudah melakukan lootingan di daerah Blue Zone, Pak. Iya, Crossroad bahkan di sana tadi ya, apalagi Blue Zone, Crossroad itu udah banyak banget pasti. Iya, resource di area Blue Zone, di area Crossroad aja itu kayak udah cukup kaya. Namun kalau ngomongin soalan kaya mengkaya, ini Force Raiders kayaknya bakal coba untuk melakukan fake untuk mendapatkan resource berlebih daripada di Pillars OP. Tetapi bahkan di Pillars OP-nya udah koleksi 3 poin eliminasi. Ini artinya Force Raiders-nya udah berhasil dipukul mundur jauh banget. Ya, First Riders-nya dipukul mundur jauh banget dan The Pillars OP yang notabene harus kehilangan 1 orang di bagian early game, mereka malah dapetin 3 poin eliminasi. Kita nggak tahu tuh pas kapan gitu kan. Tapi di lain sisi ada Tang City yang lagi-lagi bertemu dengan Galaxio. Setup granat sudah mulai dirasakan oleh Galaxio yang coba bertahan di dalam satu kompon dekat golf course. Dan kali ini ada satu usaha untuk bermain lebih agresif lagi dari Tang City Esports. Coba melakukan regrouping di balik satu tembok yang membedakan mereka dan juga lawannya. Di lane City First Riders coba memberikan perlawanan balik. Ikal berhasil dihidupkan, bahkan Lozi juga berhasil dihidupkan. Kali ini kondisi menjadi 4 lawan 4 untuk First Riders melawan teman-teman dari TPOP. Masih di area yang sama dan masih dengan tim yang sama. The Pillars OP nggak mau melepaskan begitu aja karena terdengar ada granat serta peluru-peluru yang udah melesat dari kiri dan kanan juga kepalanya. Namun rupanya masih ada vehicle yang bisa digunakan daripada seorang Darkol membuka pergerakan lagi ke arah depan. Terlihat juga di mana The Pillars-nya bahkan di sisi masih ada 2 tim Galaxio dengan juga Tang City. Mr. Kepo tanpa adanya menggunakan Tang City masih berada pede juga. 2 orang berhasil pick up dan menggunakan senjata shotgun Charger Boss. Menyisakan 2 orang daripada Galaxio dan 1 orang tersisa dari Tang City. Menggeber lagi, Skylar diaktifkan dan kali ini malah Tang City-nya harus pulang. Diberikan ke 10, 5 poin eliminasi dari Galaxio. Galaxio 5 poin eliminasi berhasil mengusir pergerakan dari teman-teman Tang City Esports. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Kali ini Darkol dan kawan-kawan sudah mulai memanas, di mana Rama dan kawan-kawan mulai ditimbangkan satu persatu dan akhir dari TPOP di tangan First Riders Eclipse di posisi ke-9. Ya, First Riders berhasil membalaskan dendamnya yang sebelumnya 2 orang temannya di pick up sama The Pillars OP. Mungkin The Pillars OP terlalu pede dan terlalu yakin karena baru turun juga dari Force Riders. Tapi malah sebaliknya, Force Riders dengan setup yang udah bener-bener matang, udah bener-bener yakin ketika dia berhasil mencuri satu persatu dan mengurung pergerakan dari The Pillars OP. Sehingga The Pillars OP-nya pun gak ada peluang untuk melakukan pergerakan kembali. Tadi gue ngeliat ini benar-benar bagus banget dari First Riders ya. Ketika seorang Ikal dan juga Lozi baru turun, Darkol itu udah naik motor untuk melakukan satu flanking atau setidaknya memecahkan fokus dari teman-teman TPOP. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ketika sang Darkol ini sedang melakukan distraction, justru Lozi dan juga seorang Ikal udah dapetin resource lagi. Mereka baru turun, gue bingung resource-nya dari mana. Dan ketika fight justru TPOP yang notabene lebih siap berhasil ditumbangkan, Pak. Iya. Ini menjadi satu kekayaan sih, kekayaan lootingan sih bagi First Riders. Walaupun sebelumnya mungkin tadi gua ngelihatnya
mereka itu dua orang antara si Ikal dan juga Lozi itu ngeluting di area rumah Tayo. Beberapa senjata tersisa dengan senjata yang bisa dibilang udah kayak minim banget. Dia juga bisa memanfaatkan ya dua orang atau dua peran penting, yaitu Darkol cukup memberikan apa ya, distraksi berlebih, dan ya tim yang ada di depannya pun kesulitan. Juga gue pengen ngelihat lagi, mention lagi pergerakan mereka dari First Raiders masih nggak terlalu aman. Kalau masuk lewat bawah bibir pantai tentunya menjadi makanan bagi Bigetron. Lewat atas juga dihadang sama Madura Prem. Mau kemanapun sulit, tetapi masih ada asa sih tentunya. Iya, dan kalau kita lihat pembagian position kali ini lebih ke arah dari Bigetron yang coba untuk benar-benar memfokuskan masuk ke zona selanjutnya. Mereka coba melihat apakah towernya sudah ada orang gitu kan, dan zona juga sudah mulai bergerak. Tapi kali ini Azuri sudah ada teman-teman dari SES Alpha ini yang tadi baru membegal dan menjadi begal profesional, tapi kali ini bakal dibegal sama Sang Macan Putih kayaknya nih. Iya, Sang Macan Putih juga ini berhasil memberikan perlawanan atau memberikan cukup banyaknya gangguan kepada SES sehingga mereka meninggalkan yang area tadi pengen dilaluin begitu aja mulus, tetapi nyatanya dihadang sama EVOS. Memberikan satu kebingungan, apalagi Galaxio udah ada di dalam zona yang aman, begitupun sama GPX-nya ada di rumah nelayan bibir pantai. Ya, dan kali ini SES Alpha Inc seperti biasa tidak ingin benar-benar menjadi satu tim yang memaksakan kehendaknya. Mereka coba untuk berputar, tapi ternyata teman-teman dari EVOS Divine gak bakal tinggal diam. Bermain lebih agresif lagi, tidak membiarkan sang mangsa lolos dari genggaman. Sang Macan Putih benar-benar lebih agresif sekarang. Iya, benar agresif, karena di sana juga tadi lebih tepatnya ada si Sam 13 yang berhasil mempick up sniper mereka. Snipernya yaitu si Jojo. Udah dipulangkan dan bahkan dua orang. Wow. Ini artinya dua orang tersisa daripada teman-teman SES yang tadinya pengen menjauh dari genggaman atau cengkeraman tim Macan Putih ini, malah dicengkeram kembali. Dan Sam 13 yang merasakan critical damage yang sulit masih bisa di revive. Apalagi masih ada backup fire dari belakang. Terlihat gedenya juga memberikan distraksi di dalam zona yang cukup sulit tentunya. Vehicle pun masih ada dari Thanos. Yes, dari lain sisi ternyata EVOS Sam 13 sudah tidak bisa terselamatkan lagi karena zona sudah terlalu sakit dan harus coba untuk bergerak dari sekarang. Faiz dari kejauhan menggunakan baretanya berhasil mempick up satu orang. EVOS Sam 13 lagi dan lagi digigit oleh zona, dan kali ini Bigetron bertemu dengan West Bandit. Ya, nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dielakkan lagi. Kedua tim ini harus bersikutan di mana Brother Keong kali menggunakan skill double vector berhasil mengirim satu orang, dan bahkan West Banditnya harus tumbang di peringkat ke-8 di tangan sang robot kita. Mantap Bigetron. Mantap Bigetron, tapi nggak bakal begitu mantap karena 38 detik dari sekarang zona bakal bergerak. Sementara itu First Riders yang baru berhasil mendapatkan 2 kali buyanya. Kedatangan tamu lagi dari Madura Prime kali ini. Iya, cukup pecawar chaos di depan sana, di mana penggunaan senjata MG7 daripada seorang Danis malah terlihat juga Force menjadi last man standing. Granat bakal coba untuk dilontarkan ke arah depan, mencari momentum. Darkol kedua kapten kali ini bakal berjumpa, di mana penggunaan senjata MG7 cukup sakit, masih di charger lagi. Force Jojo sembilannya berhasil membodoh, nggak jadi buya, lebih tepatnya First Riders. First Riders berhasil ditumbangkan oleh Madura Prime Esports. Ada kedua kapten yang sama-sama melakukan clutch play, menyisakan masing-masing satu orang, tapi ternyata M79 yang dimiliki seorang Force berhasil menumbangkan Darko. Dan kali ini zona juga sudah mulai bergerak. BTR sedikit kesulitan dan mulai dibataki oleh Mr. 05 dan kawan-kawan. Tembakan demi tembakan dirasakan. Gigitan zona juga mulai sakit, sedikit kesulitan, tapi ternyata tidak bisa berbuat banyak tampaknya. Iya, sulit banget karena zona udah sakit, apalagi kali ini mereka dengan 2 orang tersisa pengen masuk ke jantung pertahanan. MR05 berhasil mendapatkan Devito. Granat juga dari teman-teman GPX bakal dilemparkan ke bawah karena mereka udah natis kalau di kolong mereka itu ada 2 player tersisa. Skyler terbang pada naik, tindirnya pun harus tumbang dari belakang teman-teman Madura Prime. Apalagi Galaxio bakal coba untuk menguji pelurunya dengan memberikan distraksi kepada teman-teman EVOS. Ya, dan kali ini pembagian position dan juga kesabaran yang dilakukan oleh teman-teman dari GPX dari early game harusnya membuahkan hasil yang cukup baik karena mereka masih memiliki kompon dan mereka nggak ditatakin dari manapun. Hanya membagi satu kompon mereka dengan Bigetron dan juga beberapa teman dari SES Alpha Inc. Yap, SES Alpha Inc yang juga kita lihat udah benar-benar struggling pengen masuk ke dalam zona. Mengamankan satu tower di depan sana tentunya udah cukup enak terlihat.
Street udah nge-prone gaming walaupun terkena beberapa kakinya Pak, lebih tepatnya sih. Hati-hati Street, kaki yang ditembak kenapa yang digulungnya tangan Street. Dan kali ini teman-teman dari Galaxio dengan 6 poin eliminasinya gak bakal mengendurkan yang namanya tempo mereka. Dan kali ini juga sangat menarik melihat bagaimana peperangan yang bakal terjadi antara tim yang sedang adu hantam di bagian daerah pinggir pantai kali ini. Ya, karena Streetnya berhasil ditemukan oleh Hanaf, apalagi Dion bingung banget pengen mau gimana, dirinya pun memutuskan untuk memedikasi terlebih dahulu. Street dibiarkan begitu aja terjatuh karena sulit untuk diselamatkan. Dua orang tersisa dari teman-teman EVOS, Ahnaf dengan penggunaan senjata WM. Enak banget untuk tentakin, apalagi kali daripada seorang Amora memberikan distraksi dengan senjata UG ke arah bawah. Satu scaler diterbangkan ke depan, Evinder pun dijadikan sasaran, bingung dia mau naruh kemana, walaupun Sas Alpha-nya malah tumbang oleh M79 daripada seorang Justin. Dan kali ini Keong pun berhasil scoping di mana K86 masih mencari kesempatan di area sisi lain. Di area sisi lain masih coba untuk mendapatkan kesempatan, dan Madura Prime Esports kali ini menjadi salah satu orang yang coba bertahan di balik satu jembatan yang cukup kokoh. Dan kali ini Galaxio juga coba untuk bersembunyi di daerah bawah jembatan yang mereka milikin kali ini. Tembakan demi tembakan dirasakan oleh BTR Kiong dan kawan-kawan. 18 Deer dan juga EVOS harus cukup kuat di posisi kelima. Bigetron juga di posisi keempat. Iya, disusul juga lagi PX, ini artinya dua tim tersisa di mana Madura Prime dengan Galaxio berada di atas dan di bawah. Kali ini apakah mereka bakal adu match kita atau enggak? Karena ada satu line yang bakal diledakkan, tetapi dari bawah juga lebih tepatnya Danis lemparkan satu flash freeze yang bakal mendistraksi ke depan granat daripada seorang Ahnaf. Miss lagi, sempat memberikan distraksi ke arah sebelah kanan. Shotgun Captain Boost. Danis dari sebelah kiri mencari kesempatan force, coba untuk memasak satu granat karena dia udah tahu bahwa di bawah kolom jembatan ada dua orang. Masuk juga dua granat yang udah terkonek begitu aja. Granat yang tetapi Handapnya pun harus sulit menyulitkannya. Apalagi di bawah sana Amaranya bakal memberikan distraksi, tetapi satu orang Kimes dari menggunakan senjata double vector lagi dan lagi bakal coba untuk dijeber begitu aja, dan bahkan kali ini di tangan tim Madura Prime. Madura Prime berhasil mendapatkan buaya.